Bapak Agus Mustafa yang sangat-sangat saya hormati dan saya kagumi. Sekarang dalam serial Filsafat Indonesia, kami sebagai masyarakat Islam, masyarakat non-Islam maupun masyarakat Islam menanti sekarang arahan Anda, pencerahan Anda tentang filsafat Islam. Kami persilakan waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Agus Mustafa. Oke, Pak Jaya, terima kasih. Saya mendapat kehormatan untuk bisa berada di forumnya Pak Jaya, ya Jaya Suprana Show, ya luar biasa. Menarik ya, hari ini kita atau saya diminta untuk sharing terkait dengan topik filsafat Islam. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengklarifikasi dulu atau ingin dapat kejelasan dulu dari Pak Jaya. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan topik filsafat Islam itu apa yang dimaksudkan oleh Pak Jaya? Apakah satu, yang dimaksudkan filsafat Islam itu adalah filsafat, ilmu filsafat yang diajarkan oleh dan bersumber dari agama Islam? Ataukah yang dimaksudkan adalah ilmu filsafat yang dipahami oleh orang Islam? Ataukah yang dimaksudkan filsafat Islam itu ilmu filsafat dari manapun yang digunakan untuk memahami Islam? Yang dimaksudkan Pak Jaya dengan topik ini sebenarnya yang mana? Kalau kami sebenarnya sangat sederhana, kami ingin mendapat pencerahan dari Pak Agus Mustafa tentang filsafat Islam menurut pendapat Pak Agus Mustafa. Jadi kami manut, kami menyerah kepada apa yang Anda wong, kami sudah berterima kasih Anda berkenal. Maka kami tidak mengarahkan, tidak membatasi, tapi monggo apapun yang menurut Pak Agus Mustafa ketahui, dan saya yakin Anda banyak mengetahui tentang Islam ini. Silakan. Baik Pak Jaya, jadi versi saya saja, jadi saya lebih bebas ya. Yang pertama kita mencoba menyamakan dulu apa platform dan definisinya terkait dengan filsafat dalam sudut pandang saya atau sederhana. Filsafat itu kan ilmu yang mengajarkan tentang tata cara berpikir untuk mendapatkan hakikat, ya, memahami hakikat segala sesuatu. Bisa hakikat alam semesta, bisa hakikat kehidupan, termasuk hakikat agama, ya, dalam konteks ini adalah agama Islam. Yang kemudian perlu difahami atau kita sepakati terlebih dahulu, saya kira kita juga sama sebetulnya, bahwa filsafat sebagai ilmu itu kan sudah jauh ada, lebih dulu ada dibandingkan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita menyebut filsafat begitu, bayangan kita langsung ke zaman Yunani kuno misalnya. Di sana banyak filsuf, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada Pythagoras dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara filsafat, sesungguhnya filsafat ini sudah ada sebelum Islam sebagai agama yang diwahyukan kepada Rasulullah, yang itu baru terjadi pada abad ke-6 lah kira-kira. Nah, maka ketika kemudian disebutkan atau kita mencoba membangun topik kajian terkait dengan filsafat Islam, ini memang harus diklarifikasi. Karena filsafat itu memberikan gambaran kepada kita kebebasan untuk berpikir. Sedangkan Islam sebagai agama itu diwahyukan. Nah, sebagai agama wahyu, maka Islam itu bersifat dogma. Nah, di sini kemudian kita melihat ada kontroversi yang harus kita klarifikasi. Sebagai sebuah agama wahyu, Islam adalah dogma. Maka lantas yang disebut sebagai filsafat Islam, di mana filsafat itu adalah tata cara berpikir yang tentu tidak dogmatis, itu menjadi perlu diklarifikasi.
Nah, begini Pak Jaya. Jadi Islam sebagai sebuah agama adalah dogma. Misalnya di dalam Islam dan saya kira agama apapun yaitu berangkat dari dogma. Tuhannya orang Islam, Allah itu didogmakan sebagai Tuhan yang satu, yaitu adalah diwahyukan. Sebagaimana kemudian digambarkan bahwa ada makhluk yang namanya malaikat, yaitu dogma. Kemudian Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi dan Rasul, yaitu dogma. Kemudian kitab sucinya Al-Quran dengan segala jaminan kebenarannya dan ajarannya. Kemudian ada ajaran tentang takdir misalnya, yaitu juga adalah dogma. Bahkan ada kehidupan setelah kematian. Ada surga, ada neraka, ada pengadilan akhirat dan sebagainya. Tentu kita semua sepakat bahwa itu adalah dogma. Tetapi yang menarik, sebagai sebuah agama dogma, Al-Quran juga mendogmakan umatnya harus menggunakan akal. Ah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, Pak. Terima kasih sekali. Ya. Jadi menarik. Jadi Al-Quran ya sebagai sumber rujukan utama dari dari Islam, di mana Nabi Muhammad juga diperintahkan, ditugasi untuk menyampaikan ajaran di dalam Al-Quran itu, mensyaratkan bahwa seseorang yang mau belajar Islam, mau memahami Islam, mau memeluk dan menjalankan agama ini, harus berakal sehat. Dan itu diformulasikan dalam sebuah bahkan prasyarat yang disebut sebagai akil balik. Akil balik? Ya, akil balik. Banyak orang memahami akil balik itu sebagai standar ukuran kedewasaan. Ya. Dan kemudian seringkali hanya digambarkan secara biologis. Misalnya, seorang wanita digambarkan sudah akil balik kalau sudah menstruasi. Kalau laki-laki digambarkan sudah akil balik kalau dia sudah mimpi basah, misalnya begitu ya. Tetapi sebetulnya esensinya bukan itu akil balik itu. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi, akil balik itu sesungguhnya lebih kepada kematangan. Kedewasaan ya kan. Ya. Jadi akalnya sudah sampai di mana dia bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, bahkan ini benar, ini salah. Jadi kalau boleh saya Pak ini bertanya begini Pak. Jadi artinya memang seperti yang Gus Dur dan Cak Nur ajarkan ke saya, tidak ada paksaan orang untuk menjadi Islam. Betul? Ya, benar. Dan itu dogma di dalam Islam, dalam bentuk wahyu. La ikroha fiddin. Begitu kalimatnya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Terus kalimat lanjutannya, qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sesungguhnya sudah jelas antara yang baik dengan yang tidak baik. Antara yang benar dengan yang tidak benar, antara yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Dan kalimatnya itu menggunakan kata tabayun. Mungkin Pak Jaya pernah mendengar. Tabayun, Pak. Oh iya, ya, itu saya sangat mengagumi Pak, kata tabayun itu. Dahsyat. Ya. Jadi kalimatnya adalah qad tabayyana rusdu, sungguh sudah ditabayunkan atau bertabayun kita di dalam beragama. Tabayun itu artinya klarifikasi. Jadi diklarifikasi, dipertanyakan apa benar begini, apa enggak begitu. Apakah ini sudah benar, apa enggak salah dan keliru. Dan seterusnya itu artinya tabayun. Ada di situ kemudian diskusi, ada debat, ada adu argumentasi, ya, dan sebagainya. Itulah cara beragama yang didogmakan oleh Al-Quran. Jadi menarik. Iya. Jadi Al-Quran mendogmakan bahwa sebetulnya untuk menjadi Islam nggak ada dogmanya. Gitu. Hebat Pak. Ini heterological tingkat kelas ngangitan, bener nih Pak. Oke. Nah, menarik. Lantas ketika kita masuk ke lebih dalam lagi ya, bahwa
Satu, ternyata beragama harus menggunakan akal, dan bagi yang tidak berakal, tidak dikenai kewajiban beragama. Nah, bahkan kalau akalnya itu tidak berfungsi sementara, apalagi permanen, gitu ya. Tidak berfungsi sementara itu misalnya lupa. Wah, itu tidak dikenai hukum, tidak menjadi subjek agama gitu ya. Kalau melakukan salah maksudnya tidak berdosa karena dia lupa. Jadi kalau ada orang berpuasa atau tidak tahu, bisa juga ya. Ya, tidak tahu, lupa. Ya, kalau dalam konteks kehilangan akal ini misalnya lupa, kemudian pingsan, ketiduran, kebablasan, tidur, itu baru dikenai kewajiban. Atau tidak sengaja, ya tidak sengaja, atau gila. Nah, dan seterusnya. Pokoknya kehilangan akal, baik sementara maupun permanen, maka dia tidak lagi dikenai kewajiban dalam beragama. Baru kembali kewajiban itu, dan kewajiban itu sebetulnya kebutuhan. Kadang-kadang kata kewajiban itu disalahartikan. Kewajiban itu kan kayak begini loh, sepeda motor itu wajib pakai BBM-nya premium. Kalau dikasih BBM sego pecel ya nggak jalan kan gitu. Jadi kewajiban dalam beragama sesungguhnya itu adalah fitrah kemanusiaan kita. Orang yang tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh agama, dia akan mengalami problem dalam kehidupannya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, maka ketika kita belajar lagi ke dalam tentang ajaran Islam, maka di sana ada dogma-dogma terkait dengan ketuhanan. Nah, ini kemudian menariknya karena Islam mengajarkan bahwa dogma itu tidak harus diterima begitu saja, melainkan harus difikirkan, sehingga lantas memunculkan di situ filsafat tentang ketuhanan, tentang teologi yang di dalam Islam, di dalam Islam disebut sebagai ketauhidan atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi sesungguhnya ilmu kalam, ilmu tauhid itu adalah muncul dari dogma, dogma di mana kita disuruh berpikir tentang apa? Satu, tentang ketuhanan. Jadi di sini menariknya dogma yang memberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk berpikir kepada kita. Sesungguhnya Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu di mana? Dan seterusnya. Itu justru diberi kebebasan kepada kita berpikir, tetapi sambil mempelajari dogma-dogma sebagai tuntunan yang ada. Tetapi yang menarik, tidak boleh kita menerima begitu saja. Ikut-ikutan itu tidak boleh di dalam Islam, dan ini lagi-lagi dogma. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti, ikut-ikutan tentang segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Ini kan menarik sekali ya, dogma yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk berpikir, dan di dalam berpikir kita lantas mempelajari tentang logika yang disebut sebagai ilmu mantik itu. Mantik? Ya, ilmu mantik itu adalah logika di dalam khasanah keilmuan Islam. Bahwa ya kita berpikir memahami segala sesuatu menggunakan akal itu harus mengikuti urutan berpikir yang disebut logika, atau dalam ilmu filsafat silogismenya harus benar. Iya, bukan main ya. Saya baru paham sekarang, bukan main. Jadi ternyata apa yang dipikirkan oleh Zeno, yang dipikirkan oleh Pitagoras dan lain-lain itu tertuang pada Islam. Ya, dan itu menjadi dogma bahwa kita harus melakukan tafakur ya. Ada istilah tafakur di dalam. Tafakur, waduh. Tafakur itu artinya ya berpikir, atau lebih spesifik lagi berpikir ilmiah. Merenung. Berpikir rasional, beranalitik, berpikir berdasar ya evidence base atau bukti-bukti empirik. Itu namanya tafakur. Dan itu ayatnya puluhan di dalam Al-Qur'an. Afala ta'qilun, apa kalian tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apa kalian nggak mikir? Afala yafqahun, apa kalian nggak berusaha memahami dengan kecerdasanmu?
sampai kepada afala yanzurun, apa kalian tidak mengamati, mengobservasi, kemudian menganalisa itu sampai mendapat kefahaman. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam ternyata kita diajari untuk bagaimana berpikir yang baik itu, bertafakur. Nah, lantas ini terkait dengan yang disebut filsafat, meskipun filsafat itu sebetulnya bukan khasanah keislaman awalnya kan. Tapi esensi dan substansi tentang filsafat itu di dalam Islam itu justru didogmakan. Ya ampun. Ya, ya. Oke. Ya. Berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang malaikat, berpikir tentang kitab suci kita ini apa benar, apa enggak keliru, apa otentik, apakah ada bukti-bukti kesejarahannya, dan kalau kita ikuti sejarah tentang jejak sejarah kitab suci Al-Qur'an yang baru ditemukan beberapa tahun yang lalu ada namanya yang ditemukan oleh kawan-kawan di Birmingham, ilmuwan di Birmingham, bahwa ada satu lembaran bagian dari Al-Qur'an yang ketika dilacak dengan menggunakan carbon dating, penanggalan karbon, diketahui bahwa usia dari lembaran itu berasal dari zamannya Rasulullah masih hidup. Jadi menarik, dan ketika dicocokkan ternyata teks yang ada di situ itu sama persis dengan teks Al-Qur'an yang sekarang kita pegang ini. Wah, jadi nggak berubah ya? Tidak berubah. Salah satunya ada namanya surat Toha di situ. Begitu dilihat urutannya, bacaan dan seterusnya ternyata sama persis. Nah, jadi tapi yang begini ini kan kita disuruh memikirkan, disuruh mempelajari, disuruh membuktikan. Syukur-syukur yang membuktikan bukan hanya umat Islam, supaya ini bersifat universal, bersifat memang data-data ilmiah. Jadi tentang Tuhan disuruh berpikir, tentang malaikat disuruh berpikir, tentang kitab suci, tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang takdir, tentang kehidupan setelah kematian. Benarkah ada kehidupan sesudah mati? Apakah hidup ini hanya berakhir dengan rusaknya badan dan kemudian selesai? Wah, banyak hal yang bisa dipertanyakan lantas. Islam mendogmakan bahwa ada kehidupan sesudah mati. Diberi tambahan-tambahan penjelasan, dan kemudian kita diperintahkan untuk memikirkan itu. Meskipun belum ada orang yang mati kembali dan bisa menceritakan itu. Tetapi kan ilmiah itu tidak harus selalu sudah terbukti. Yang logis pun itu sudah masuk di level ilmiah. Yang rasional pun itu sudah masuk di level ilmiah. Ya, seperti kuantum. Ya, nah kita tidak bisa menyaksikan dan seterusnya, mengamati dan kemudian menyimpulkan secara tidak langsung, dikarenakan partikel-partikel kuantum itu adalah partikel yang tidak kasat mata, sudah pasti. Nah, hanya bisa dibuktikan melalui gejala-gejalanya saja misalnya. Spekulatif. Spekulatif, tetapi kita bisa melihat jejaknya. Iya. Jejaknya misalnya nih. Dengan logika. Nah, dengan logika, dengan rasionalitas, dan kemudian ada bukti tidak langsung. Tapi akhirnya Pak, kalau maaf ya, ini saya akhirnya keimanan menjadi penting Pak ya juga. Oh, iya. Keimanan di dalam Islam bukan sebuah kepercayaan yang tanpa proses. Oh. Ya, iman itu adalah keyakinan. Di dalam Islam, keyakinan itu memiliki level-level. Ada yang disebut ilmul yakin. Naik lagi menjadi ainul yakin. Lebih tinggi adalah hakul yakin. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin itu keyakinan berdasar keilmuan. Misalnya, ketika saya bertanya kepada seseorang, misalnya, apakah Anda yakin bahwa puasa sebagai ibadah di dalam Islam itu baik, bermanfaat, dan bagus bagi kesehatan, termasuk bagi kejiwaan kita, dan seterusnya. Mungkin dia mengatakan, oke, saya yakin. Saya tanya, kenapa Anda yakin? Karena saya sudah membaca penelitiannya. Bahkan sudah mendapat hadiah Nobel misalnya. Ada ilmuwan Jepang misalnya, Yoshinori Ohsumi, yang mendapatkan hadiah Nobel dikarenakan meneliti orang yang mengalami atau distimulasi dengan kelaparan, starving,
dalam durasi di atas 8 jam sampai 16 jam, maka terjadi mekanisme yang namanya autofagi, sebuah mekanisme kesehatan di dalam sel yang dia ini membersihkan sampah-sampah metabolisme, sehingga kualitas sel itu menjadi lebih sehat dibandingkan pada orang-orang yang lebih banyak makan ya, makan dan kemudian Ya, Anda bilang dibandingkan dengan saya. Ya oke, bagus, bagus, bagus. ketika kita bertanya kepada seseorang, apakah Anda yakin bahwa puasa itu baik, menyehatkan dan sebagainya? Yakin, karena dia sudah paham, sudah membaca penelitian, bukti-bukti, maka itu disebut sebagai ilmu yakin. Ilmu. Ya, ilmu bahwa dia yakin dikarenakan Ilmu. Ya, ilmu alim itu kan orang yang berpengetahuan. Jadi kata alama itu bermakna tahu, paham, sudah ngerti. Oke. Nah, kemudian yang yakin yang lainnya. Oke. Nah, ketika dia sudah yakin berdasar keilmuan, dia level 1 bahwa keimanan itu memang harus berproses dengan keilmuan. Yakin. Lantas ketika ditanya, apakah Anda sudah menjalankan puasa? Belum. Nah, ini beda lagi levelnya. Dia yakin dikarenakan paham, tetapi belum menjalankan dan belum mendapat buktinya pada dirinya. Maka ketika dia menjalankan, dan kemudian dia merasa, iya ternyata benar, aku lebih sehat, stamina aku lebih bagus, pikiranku lebih jernih, aku lebih sabar, dan sebagainya dengan cara berpuasa, maka dia disebut sudah mencapai ainul yakin. Ainul. Ya, ain itu mata, jadi artinya menyaksikan, dia experience, dia memiliki experience terkait dengan keyakinan itu. Maka ini orang yang keyakinannya lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan yang ilmu yakin. Ainul yakin. Nah ini kalau terjadi berulang-ulang, dia menjalankan puasa selama bertahun-tahun, puluhan tahun, hasilnya selalu begitu dan benar, maka dia menjadi hakul yakin. Hak. Benar nih, buktinya sudah berulang-ulang, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Itu hakul. Ya, hakul yakin. Hak. Jadi ketika ada orang mengatakan, nggak benar puasa itu jelek, nggak bisa. Aku sudah memahami, sudah menjalankan, dan sudah ngelakoni. Sudah ngelakoni. Ngelmu kue kelakoni kanti laku, kan gitu kata orang Jawa. Ya. Wah, keren Anda. Ya, Anda menjelaskannya sangat menyenangkan. Oke, silakan. Ya, walaupun saya tersindir juga tentang makan tadi itu. Silakan. Oke, jadi terima kasih. Jadi apa ilmu yakin, kemudian tadi yakin, ainul yakin, kemudian haiku. Itu berarti keyakinannya sudah tidak tergoyangkan lagi. Bah. Kembali kepada filsafat Islam tadi, ya. Jadi ya tadi itu filsafat Islam itu. Oke, terus ya silakan. Jadi filsafat adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berpikir untuk mendapatkan hakikat kebenaran segala sesuatu. Dalam konteks ini adalah ajaran Islam. Maka di dalam Islam beriman itu bukan begitu saja, bukan, ada prosesnya. Dimulai dari ilmu, dialami, sampai menemukan bukti berkali-kali. Dilarang ikut-ikutan, dilarang terpaksa, harus adu argumentasi, harus bertabayun, klarifikasi, dan sebagainya. Jadi artinya sikap kritis sangat diutamakan dalam Islam. Ya, sikap kritis itu yang kemudian digambarkan sebagai ijtihad, itu tidak pernah berdosa, Pak Jaya. Ijtihad ya, atau orangnya disebut mujtahid. Orang yang berijtihad itu orang yang bisa dikatakan berimprovisasi atau lebih dalam dari itu, menemukan kebenaran-kebenaran baru. Itu berijtihad. Kenapa? Dikarenakan semua kebenaran yang kita pahami ini sesungguhnya kan berupa tafsir. Ya, kalau di dalam agama kita mengenal ahli tafsir di dalam Islam.
Al-Quran itu dogma yang dijamin kebenarannya. Oleh siapa? Oleh Allah sebagai dogma di dalam kitab suci itu sendiri. Dan itu dalam bentuk ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang memeliharanya. Menggunakan kata kami jamak di situ dikarenakan ketika Allah mewahyukan itu melibatkan malaikat Jibril, kemudian melibatkan Nabi Muhammad. Ketika memelihara juga menggunakan kata kami karena Nabi Muhammad kemudian minta kepada para sahabat untuk ikut menghafalkan. Dan sekarang jutaan orang hafal Al-Quran itu. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan itu adalah Al-Quran. Nah ini dogma, iya gitu ya. Tetapi kemudian Allah mengatakan bahwa kita harus berpikir tentang itu, memahaminya, menafsirinya. Itu lantas bisa memiliki kualitas yang berbeda-beda. Seorang ahli tafsir A memahami Al-Quran yang sama dengan ahli tafsir B, itu pemahamannya bisa berbeda. Itu tidak menjadi masalah. Karena dogmanya tetap sama dan tidak pernah mengubah Al-Quran, tetapi kefahaman kita lah sesungguhnya, dikarenakan keterbatasan kita, dikarenakan background ilmu kita yang terbatas, maka kita memiliki penafsiran A yang bersifat relatif. Akan bisa berbeda dengan penafsir B yang juga relatif. Dan subjektif. Kenapa? Dan subjektif. Subjektif, iya. Meskipun rujukannya kepada Al-Quran itu poin pentingnya. Tidak boleh kita subjektivitas secara bebas seperti dalam filsafat barat, di mana subjektivitasnya itu menjadi sangat dominan. Kalau di dalam Islam, tetap harus ada cantolannya, harus merujuk kepada dalil namanya, tetapi kita melakukan kebebasan untuk memahami itu dengan segala macam ilmu yang kita miliki. Yang disebut sebagai ilmu alat. Harus paham bahasa. Kalau perlu dibantu dengan teknologi, dengan software, dengan segala macam tentang bahasa sekarang yang luar biasa, sudah sedemikian maju. Harus paham sejarah, harus paham ilmu astronomi, karena ada ayat-ayat yang bercerita tentang langit, tentang bintang, tentang galaksi, tentang planet, tentang segala macam. Harus paham ilmu biologi, karena ada cerita tentang atmosfer, tentang gunung, tentang sungai, tentang segala macam. Harus paham ilmu biologi, karena segala macam itu. Semakin banyak ilmu alatnya, bahasanya bagus, ilmu sejarahnya bagus, ilmu filsafatnya bagus, ilmu astronomi, kedokteran, fisika, kimia, dan sebagainya, sainsnya bagus, maka penafsiran terhadap Al-Quran itu akan semakin tinggi kualitasnya. Nah, sehingga boleh jadi berbeda ulama 1 abad atau 5 abad yang lalu dengan di abad sekarang dalam memahami ayat Al-Quran yang bercerita tentang langit misalnya. Waktu itu ilmu pengetahuan astronomi, kosmologi, astrofisika, astrobiologi, dan sebagainya belum berkembang. Matematika, dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah sedemikian hebatnya perkembangan sains dengan bukti. Ya, ilmu falak itu apa? Falak itu apa? Ya, falak itu lintasan artinya, orbit. Oh. Jadi ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari orbit-orbit benda-benda langit. Nah itu dipelajari pada zaman keemasan Islam, pada zamannya Abbasiyah. Iya. Al-Hikmah itu juga. Ya, jadi diberi kebebasan kepada umat Islam pada waktu itu untuk mengadaptasi filsafat-filsafat barat dari Yunani, dari Persia, dan segala macam, diterjemahkan buku-bukunya, tetapi sekali lagi ini tidak berdiri sendiri, harus merujuk ke dalil di dalam Al-Quran. Iya, dan yang hebatnya Pak, kan justru dari Al-Hikmah itu membuka gerbang ke Renaissance. Ya. Jadi sebetulnya ilmu filsafat barat itu akarnya kembali nggak ke Al-Hikmah itu. Iya. Ya kita memang tidak bisa memonopoli peradaban. Ya. Peradaban selalu diwariskan dan diperbarui. Ada continuity and change. Nah, gitu ini lagi rame ya tentang politik. Ada continuity and change. Ya, itu sebetulnya continuity itu ya change yang berkelanjutan. Itu sebuah keniscayaan kan gitu. Iya. Yang tidak berubah kan cuma perubahan.
Satu, kita tidak bisa lepas dari sejarah bahwa kita sekarang ada dikarenakan keberadaan yang sebelumnya, iya. Betul. Tetapi kita tidak bisa stagnan pada sesuatu yang sama seperti masa lalu karena peradaban, kebutuhan, dan dunia alam ini berubah terus. Sehingga kita harus melakukan perubahan. Maka itu adalah sebuah keniscayaan. Termasuk dalam peradaban tadi, peradaban Islam pada waktu itu berdasarkan dogma, tetapi kemudian juga dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Barat, oleh filsafat Timur, oleh Persia, dan sebagainya, tetapi memunculkan sesuatu yang baru lagi bagi para mujtahid untuk berijtihad, menemukan kebaruan-kebaruan, novelty-novelty yang mungkin di sebelumnya belum ada, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, menariknya dari peradaban di zaman Golden Age dari Islamic itu ya, Islamic Golden Age itu memang lantas terbukti sejarah mencatat memberikan fondasi bagi Renaissance di Eropa, bangkitlah di sana dikarenakan yang tadinya terjadi pertentangan antara agama gereja dengan sains, sehingga bahkan para ilmuwan itu dihukum oleh pihak waktu itu. Misalnya ketika mengatakan bahwa menurut ilmu pengetahuan dan pengamatan saintifik bahwa bumi bukan pusat dari jagat raya. Tetapi dalam pemahaman agama gereja pada waktu itu berdasarkan kitab Alkitab, bukan, ini pusatnya ada di bumi. Nah, ternyata terjadi konflik seperti itu dan kemudian ya sebagai otoritas pada waktu itu bisa mengalahkan dari pihak ilmuwan. Nah, yang kemudian ini mendapatkan ya semacam pencerahan dari zaman keemasan Islam itu, di mana para ilmuwan Islam mengatakan yang memang bumi bukan menjadi pusat dari peredaran benda-benda langit itu. Meskipun manusia sebagai peradaban yang sekarang satu-satunya masih diketahui itu ada di planet bumi. Tetapi benda-benda langit sedemikian banyaknya dan bumi ini adalah salah satu saja benda langit yang mengitari matahari dalam konsep tata surya itu. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita melihat bahwa Islam sesungguhnya bersumber dari dogma, tetapi mensyaratkan untuk berpikir dan kemudian ya bisa disebut di situ muncul filsafat Islam yang kemudian dijadikan topik hari ini. Filsafat Islam dalam ranah apa saja? Wah, semua ranah kehidupan, lini kehidupan, karena agama ini mengatur mulai dari ketuhanan, ya, kemudian terkait dengan keilmuan dalam arti sains, kemudian ilmu juga dalam arti soft science seperti ekonomi, psikologi, dan sebagainya, bahkan politik, bahkan rumah tangga, dan segala macam kehidupan yang dalam Al-Quran disebut sebagai muamalah, hubungan antar manusia. Itu semuanya ditata dalam bentuk dogma, tetapi dogma ini harus difikirkan, ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dikarenakan zaman dulu dengan zaman sekarang kebutuhannya berbeda, bahkan sampai akhir zaman. Nah, kira-kira begitu, Pak. Wah, bagus, Pak. Terima kasih ya. Ya, walaupun jelas ini ya, saya hanya menangkap permukaannya, kulitnya, tetapi saya sangat terkesan terhadap apa yang tadi Pak Agus ungkapkan itu. Saya mengikutinya itu dengan penuh rasa senang dan jadi saya menemukan pencerahan-pencerahan dari apa yang sebelumnya saya belum mengetahuinya di situ, Pak. Nah, sekarang ini kan ada cenderung menganggap ada yang disebut sebagai Islamofobia itu, yang menganggap Islam itu adalah agama yang memaksa, agama yang memuja kekerasan, yang membenarkan kekerasan, agama ya pokoknya yang nggak baik-baik lah, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Sebetulnya apa yang harus sebetulnya dilakukan oleh umat manusia ini supaya tidak keliru menafsirkan Islam ini? Ya, kan semua itu selalu berangkat dari ketidaktahuan. Kan karena tidak tabayun ya. Iya, karena tidak bertabayun, dan ini bukan hanya terhadap Islam kan, yang begini ini kan bukan hanya terhadap Islam. Ketika seseorang tidak mengetahui terhadap seseorang yang lain misalnya,
maka dia bisa membuli orang itu, bisa melecehkan, bisa menghina dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dia mengetahui dengan baik, maka dia, oh ternyata begini, bukan seperti yang saya pikirkan. Dan itu terjadi pada orang-orang, ada sebagian, dan kita melihat dalam berita-berita, orang-orang yang tadinya mengalami Islamofobia, fobi terhadap Islam, justru ketika dia mengenal Islam, dia menjadi tahu bahwa Islam ini bukan seperti yang dia bayangkan selama ini, yang mungkin informasi yang dia terima itu terdistorsi, hoax, ya bergantung kumpulannya, bergantung sumber mana yang sering dia baca. Pergaulan. Nah, itu Pak, dalam Islam apa yang disebut pergaulan itu apa Pak? Tolong Pak, apa? Nah itu saya ingin tahu penafsiran Islam tentang pergaulan. Ya, jadi kan secara umum kita mengatakan bahwa seseorang itu bisa dilihat dari temannya kan gitu kan. Siapa temannya ya kurang lebih dialah itu gitu ya. Meskipun mungkin itu perlu ditabayunkan juga. Nah, makanya Pak, karena saya kan pernah wawancara Habib Rizik. Nah, kemudian saya dicap radikal Pak dicap teroris. Loh, padahal saya mewawancara Habib Rizik itu untuk tabayun. Sebenarnya apa benar beliau itu membenarkan kekerasan? Nah ternyata pada kenyataan beliau tidak membenarkan Pak kekerasan. Itu Pak yang saya yaitu saya sadar tentang tabayun itu pada waktu itu. Oke, silakan. Ya, jadi kan sekali lagi seringkali kita ini ingin melihat yang sebenarnya apa mau kita lihat saja. Iya. Dengar apa yang mau kita dengar. Iya, betul. Kita tidak mau mendengar, kita menganggap sudah nggak penting itu. Ya. Seringkali prejudice itu ya, prasangka. Ya, mewarnai. Nah, di dalam Islam itu sangat dilarang. Apa ayatnya, Pak? Ayatnya. Oh iya. Janganlah kalian memiliki prasangka ya. Jadi tidak boleh berprasangka negatif, itu dilarang di dalam Islam. Karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Itu jelas dogma di dalam Islam diajarkan. Oh, suudon ya. Suudon. Nah, ada suudon, ada husnudon. Apa Pak itu? Ya, suudon itu artinya dugaan. Belum tahu buktinya tapi sudah mengira. Nah, itu artinya negatif, jelek. Suudon itu ya berprasangka negatif. Husnudon, hasan itu adalah baik. Husnudon itu dugaan, prasangka, ya perkiraan yang baik. Nah, Islam mengajarkan kita harus selalu berhusnudon, bahkan terhadap Allah. Itu diperintahkan untuk berhusnudon. Misalnya nih, kita mengalami sebuah masalah yang kita tidak suka, kita anggap sebagai derita, kita anggap sebagai musibah, kita anggap sebagai... ngerti. Kita harus berhusnudon kepada Allah. Kenapa Allah memberikan misalnya rezeki kita tidak selalu lancar, kadang sempit, kadang lapang. Kenapa kadang kita sehat, kenapa kadang kita sakit, kenapa kadang kita dibenci orang, kadang disayangi orang dan sebagainya. Dan juga kemarin kan ada teman kita yang kehilangan suami dan anaknya Pak. Itu terus terang saya juga, loh Tuhan kenapa sih kok ya maksudnya kok demikian kejam sampai kok mengambil dua suami dan anak tunggal loh Pak ya. Itu saya mengalami suudon waktu itu. Nah tapi seharusnya saya kusnudon ya. Ya. Husnudon, karena sesungguhnya kalau kita kembali ke dogma, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Adil, tidak pernah menganiaya hambanya. Nah, lantas kenapa ada baik dan buruk? Kenapa ada Kenapa? Ya, saya bisa mempertanyakan secara sebaliknya, ya, secara filosofis. Oke. Karena kita sudah bicara filsafat. Oke. Kalau seandainya Pak Jaya ya, seluruh dunia umat manusia ini kaya semua, kehidupan ini berjalan apa enggak? Ya saya harap berjalan. Harap Pak, harap ya. Nah, Tonggo, silakan. Maka tidak ada yang mau nanam padi. Oh, ya kalau begitu ya repot.
Nggak ada yang mau bikin bersih WC saya, nggak ada. Ya. Nggak ada yang mau jadi sopir, nggak ada yang mau berdagang. Aduh, ya. Ya, menyerah. Oke, Kalau nah, orang sehat, nggak ada yang sakit, nggak ada loh dokter itu, iya. pabrik obat itu, nggak ada rumah sakit, Iya, nggak ya, ada, jamu saya juga nggak laku, Pak. nggak Ya, ada jamu itu. oke, Pak. Oke, nah, tapi bagaimana kita bisa kusnudon tadi, Pak? Ya, Bagaimana supaya bisa kusnudon? husnudon itu mindset. Makanya ini pentingnya keimanan berbasis pada dogma, ya, bahwa Al-Quran itu pasti benar, mengajarkan untuk berhusnudon. Kemudian kita berfilsafat di situ. Kenapa sih harus berhusnudon? Maka ketika kita jelentrehkan tadi, Allah itu masih maha pemurah, maha penyayang, maha adil, maha segalanya, tidak pernah menganiaya hambanya. Dan memang kehidupan ini oleh Allah dijadikan berdinamika. Untuk memunculkan drama kehidupan harus ada dinamika. Jadi keseimbangan itu bukan kesetimbangan dalam arti 1 kilo dengan 1 kilo ditimbang sama, maka tidak ada gerakan. Berhentilah jagat raya, berhentilah kehidupan ini. Yang harus terjadi adalah keseimbangan dinamis, seperti yang bersepeda. Proses menuju keseimbangan, harmoni itu tadi, Pak. Ya. Harmoni tapi dinamis. Iya, harmoni kan prosesnya kan dinamis, Pak. Iya, ada perbedaan kan. Ya. Kalau semuanya sama kan tidak ada harmoni. Betul. Dalam musik kan makanya akord yang disharmoni itu penting, Pak. Sebab kalau nggak ada akord disharmoni, nggak ada akord yang harmoni. Kalau yang harmoni, oke. Nah, Itu maksudnya. Jadi kenapa ada sakit, kenapa ada sehat, kenapa ada kaya, kenapa ada miskin. Kita tidak tahu sehat ketika tidak ada yang sakit. Kita tidak tahu. Ya kita tidak bisa menghargai kesehatan kita. Dan ada beda, Pak. Kalau saya sakit itu saya menghargai kesehatan, Pak. Tapi waktu sembuh saya lupa lagi. Saya tidak menghargai kesehatan. Oke, ya, Pak. Tapi itulah kehidupan. Jadi kadang ada agak miring ke kiri, suruh kembali lagi ke tengah, kebablas ke kanan, suruh kembali ke kanan kiri. Yang penting jangan jatuh. Keseimbangan. Nah, kalau jatuh, ya ini intinya kita nanti nggak mencapai tujuan yang seharusnya menjadi fitrah. Iya. Jadi agama ini mengajari kita mencapai tujuan yang menjadi harapan bagi semua manusia sesungguhnya. Harapan. Kita harus punya harapan. Kalau tidak putus harapan, maka selesailah. Iya, kan? Mau napas saja nggak mau, Pak. Nah, harapan itu adalah harapan yang digantungkan kepada sesuatu yang hakikatnya tinggi, abadi, tidak terbatas, ya, kebahagiaan yang tidak tergambarkan dan sebagainya. Katanya kita suruh menggantungkan cita-cita setinggi langit dan kita tidak pernah tahu tingginya langit itu di mana. Tingginya berapa. Tapi menurut saya, Pak, ya, kelihatannya memang harapan ini memang yang ditunggu adalah sebanyak mungkin kita berbuat baik kepada orang lain. Itu yang kelihatannya. Ya, di situ kemudian filsafatnya muncul. Apa yang sebaiknya kita jadikan sebagai harapan? Apakah kaya? Ayo kita berpikir, apakah kalau sudah kaya itu kemudian sudah mendapatkan tujuan yang sebenarnya? Ya kalau sudah kaya ya kepengen lebih kaya, Pak. Saya punya, Pak. Ini kisah sungguhan ya. Ada beberapa kawan yang satu ketika dia telepon saya. Ya kebetulan non-muslim juga. Saya banyak kawan dari semua kalangan. Nah kemudian dia nelpon, Mas aku pingin diskusi. Diskusi apa? Tumben gitu ya. Ya diskusi tentang kehidupan. Tumben gitu kan. Anda biasanya cuek, enggak, ini saya gelisah, lagi galau nih. Kenapa galau? Saya tiba-tiba merasa hidup saya kosong. Loh, kok bisa kosong? Bukankah Anda ini justru sekarang sedang berada di puncak? Dia seorang pengusaha, karyawannya ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Dia punya pantai, punya pulau, punya hotel, punya segala macam.
Saya tahu persis, anaknya sukses, lulusan luar negeri semua, sudah punya cucu lucu-lucu dan sebagainya. Tapi dia nelpon katanya, saya kosong justru sekarang, galau. Saya bilang, bukankah Anda telah menjadi kaya, punya anak yang hebat-hebat, cucu yang lucu, dan segala macam, segala macam? Iya, kata dia, justru karena saya sudah mencapai semua itu, tiba-tiba saya menjadi kosong. Tiba-tiba saya tidak punya harapan apa-apa. Dulu ketika saya miskin, saya punya harapan untuk menjadi kaya. Ketika sakit, saya punya harapan menjadi sehat. Ketika belum bahagia, belum berkeluarga, saya punya harapan berkeluarga itu adalah sesuatu kebahagiaan dan seterusnya. Tetapi ketika semua itu sudah tercapai, saya justru kehilangan harapan. Waduh. Jadi di sini kita salah meletakkan tujuan hidup itu. Saya lebih sependapat dengan Pak Jaya tadi ketika mengatakan perbuatan baik bermanfaat buat orang banyak. Yang kata Nabi, manusia yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Buat orang lain kan? Iya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya tentu awalnya dari diri, karena kalau ya, kemudian kalau bisa berbuat baik memang karena dia sudah memiliki segala-galanya kan itu. Ya. Jadi itu poin penting yang juga menjadi dogma di dalam Islam. Berangkatnya dari individual, masuk ke sosial, terus naik ke spiritual. Itu proses di dalam Islam begitu. Memang semuanya harus diawali. Kita harus bisa mengontrol hawa nafsu kita, keinginan kita, ya mindset kita, perilaku kita dan sebagainya. Jadi teladan sudah bisa, masuklah ya secara paralel, mungkin tidak menunggu sempurna ya, tetapi masuklah ke level sosial. Kalau tadinya kita bahagia bisa makan, ketika masuk ke sosial kita menjadi bahagia karena bisa memberi makan orang lain. Tadinya kita bahagia karena berilmu, maka di level berikutnya kita bahagia karena bisa mencerahkan orang dengan ilmu itu. Tadinya kita bahagia karena berkuasa, maka kemudian kita menjadi bahagia karena dengan kekuasaan bisa memberi manfaat pada banyak orang. Itu yang harus dicapai step berikutnya di dalam tujuan kehidupan kita. Dan lebih dari itu nanti spiritualitasnya adalah kepada Tuhan. Ya. Meniru apa atau sifat-sifat Tuhan itu, maha pemurah, nggak ada batasnya, maha adil, nggak ada batasnya, maha penyayang, nggak ada batasnya, maha berilmu, maha bijaksana, maha kreatif, dan sebagainya, dan sebagainya. Tanpa syarat. Tanpa syarat, itu puncak itu kalau sudah sampai di sebagai berserah diri. Nah, terima kasih. Saya panggil Anda Profesor karena Anda benar-benar Profesor Filsafat Islam ini. Karena saya banyak sekali belajar dari Anda pencerahan tentang dan hari ini itu adalah Kusnul nggak apal-apal. Kalau tabayun itu oke, saya sudah tahu ya yang itu, dan jihad al-nafs itu saya tahu, fasafikul garot tahu, tapi ini hari ini kusnudon. Don itu adalah dugaan perkiraan. Husnul hasan itu baik. Husnudon itu berprasangka baik terhadap apa saja. Itu baik buat kejiwaan kita, nggak kemerungsung, nggak gelisah, nggak khawatir, dan baik buat orang, dan pasti jalan kita ke depan juga akan baik. Karena secara ilmiah juga terbukti, barang siapa positive thinking, dia sedang meresonansi hal-hal positif. Ketika positive feeling, dia akan meresonansi hal-hal yang positif yang akan terjadi di masa depannya. Saya kira begitu. Terima kasih Profesor Agus Mustafa. Dan ini Anda sudah punya, tapi saya kirim lagi supaya Anda makin banyak koleksinya. Piagam penghargaan dari Jaya Institute kepada Bapak Agus Mustafa yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dalam serial Filsafat Indonesia dengan tema Filsafat Islam. Tepuk tangan untuk Bapak Profesor Agus Mustafa.